Sejarah perkembangan psikolinguistik. Psikolinguistik sebagai bidang studi formal muncul pada abad ke-20, namun akarnya dapat ditelusuri jauh ke masa lalu. Para ahli filsuf dan ahli bahasa di masa lampau telah mengemukakan pemikiran tentang hubungan antara bahasa dan pikiran. Wilhelm von Humboldt 1967, seorang ahli Jerman, merupakan salah satu tokoh awal yang mengupakan ide tentang pentingnya bahasa dalam membentuk pemikiran manusia. Ia berpendapat bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi tetapi juga alat untuk membentuk realitas dan dunia manusia. Yang kedua, hakikat psikolinguistik. Hakikat psikolinguistik terletak pada upaya memahami hubungan kompleks antara bahasa dan pikiran. Bidang ini menyelidiki bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menggunakan bahasa, serta bagaimana proses ini terhubung dengan aspek kognitif lainnya. Menurut Chomsky, tentang kemampuan bawaan manusia untuk mempelajari bahasa merupakan contoh penting bagaimana psikolinguistik berusaha mengungkap misteri hubungan antara bahasa dan pikiran. Ketiga, objek kajian psikolinguistik. Dalam hal ini mencangkup berbagai aspek yang mengungkap hubungan erat antara bahasa dan pikiran. Bidang ini berusaha memahami bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menggunakan bahasa serta bagaimana proses ini terhubung dengan aspek kognitif. Pandangan Vygotsky tentang peran sosial kultural dalam perkembangan bahasa dan pikiran memberikan perspektif penting dalam memahami objek kajian psikolinguistik. Keempat, pengaruh budaya terhadap kosakata dan dialek. Budaya memiliki pengaruh yang kuat terhadap bahasa, khususnya dalam pembentukan kosakata dan dialek. Hipotesis Sapir-Whorf menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dapat mempengaruhi cara mereka berpikir dan memandang dunia. Contoh, dialek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai dialek regional seperti dialek Jawa, Sunda, dan Batak. Dialek-dialek ini mencerminkan budaya dan sejarah masing-masing daerah. Yang kelima, hubungan bahasa berpikir dan berbudaya. Hal ini merupakan tiga aspek yang saling terkait erat dalam kehidupan manusia. Bahasa menjadi alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, sementara budaya membentuk cara untuk berpikir dan berkomunikasi. Jean Piaget menekankan bahwa tanpa proses berpikir, bahasa tidak akan pernah ada, dan komunikasi dalam budaya tidak akan pernah terwujud secara maksimal. Contoh, perkembangan kosakata anak-anak kecil. Belajar bahasa melalui proses interaksi dengan lingkungan sekitar. Mereka mengamati, meniru, dan bereksperimen dengan bahasa. Proses berpikir mereka berkembang seiring dengan pemahaman mereka terhadap dunia dan konsep-konsep yang telah mereka pelajari. Yang terakhir yaitu hubungan bahasa dan otak. Salah satu ahli neurobiologi terkemuka yang memberikan sumbangsi besar dalam memahami hubungan bahasa dan otak adalah Eric Kandel. Kandel yang meraih Nobel Kedokteran pada tahun 2000 dikenal karena penelitiannya tentang memori dan pembelajaran pada siput laut. Meskipun penelitiannya tidak secara langsung fokus pada bahasa, Kandel memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana otak menyimpan dan memproses informasi yang sangat relevan dengan proses pemerolehan dan penggunaan bahasa. Bagaimana bahasa dan pikiran saling terkait, dan salah satu aspek penelitiannya adalah hubungan antara bahasa dan otak. Contoh, Kandel mendemonstrasikan bahwa memori disimpan dalam bentuk perubahan koneksi antara neuron sinaps dari otak.